Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya mau cerita ke teman-teman tentang pengalaman saya pertama kali merasakan musim dingin di India. Seperti itu. Jadi musim dinginnya India dan Indonesia itu saya rasa berbeda teman-teman, karena di Indonesia tuh kan musim dinginnya kita itu berlangsung bersamaan dengan musim hujan ya teman-teman. Makanya kita bilang itu musim dingin sekalian. Tapi kalau di sini saya rasa berbeda, karena kalau musim hujan yang saya rasakan itu sendiri lagi. Musim hujan di sini itu hampir sekitar bulan Juli ya teman-teman. Iya, bulan Juli itu hujan. Iya, hampir setiap hari hujan. Terus di sini juga kenapa musim dinginnya itu sangat dingin, karena memang di beberapa daerah sendiri di sini itu turun salju. Tapi sayangnya tahun ini kurang salju, karena kita sebenarnya planning untuk ke sana, tapi karena curah saljunya kurang turun tahun ini mungkin, jadi akhirnya kita batal ke sana. Pengalaman pertama di sini musim dingin, karena saya secara pribadi juga orangnya kurang tahan dan kurang kuat dengan kondisi dingin teman-teman. Jadi menurut saya ini dinginnya di luar nalar. Tapi di saya punya daerah sendiri, di kotanya saya sendiri itu ada juga beberapa daerah, beberapa desa yang memang dinginnya juga dingin sekali, tapi dinginnya tuh masih bisa ditoleransi ya teman-teman. Tapi di sini tuh dinginnya benar-benar menusuk sampai ke tulang. Jadi benar-benar di dalam rumah sendiri kita memang harus pakai berlapis-lapis, pakai topi, pakai kaos tangan, pakai it's like wearing glove, oke. Itu adalah bunyi truk sampah untuk flat di sini ya teman-teman. Jadi kaos kaki, kadang pakai celana tuh double. Saya bilang aduh ini benar-benar di luar nalar. Dan juga kabutnya itu teman-teman, kalau saking berkabut itu kalau kita keluar kita punya pakaian itu benar-benar bisa basah kuyup seperti diguyur gerimis hujan gitu. Lalu hal menarik lainnya itu dari musim hujan ini mataharinya ini bisa muncul terserah dia saja munculnya jam berapa. Jadi mataharinya tuh muncul kalau pagi paling lambat tuh jam 11, kadang jam 12 itu matahari. Tapi itu tidak sepanas matahari yang panas yang wajarnya, itu tidak. Itu matahari ada tapi kita tidak merasakan sinar mataharinya teman-teman gitu. Jadi siang juga rasanya seperti masih pagi juga rasanya seperti masih malam, masih gelap. Dan ini jam 7 itu masih gelap teman-teman. Jam 7 itu masih seperti jam 5 atau jam 6 gitu. Terus mataharinya di sini juga gelap. Matahari terbenamnya tuh jam 4:30-an, jam 5 tuh sudah gelap juga teman-teman, jam 5 sore. Dan mataharinya itu muncul, kalau sudah muncul terlambat, terbenamnya juga cepat. Jadi itu hal menarik yang memang benar-benar wow. Dan kita yang sudah terbiasa dari daerah panas, dari daerah yang hari-hari matahari menyengat di kulit, sampai sini yang musim dingin seperti ini, itu benar-benar pengalaman yang butuh menyesuaikan diri, yang waduh bisa gawat ini. Kalau daya tahan tubuh tidak kuat berarti bisa jatuh sakit gitu. Lalu yang lainnya juga pakaian. Kalau pakaian, kita cuci pakaian itu minimal paling cepat kering tuh 3 hari. Karena di sini tuh rata-rata tempat tinggalnya itu flatnya tuh kan, kalau di Indonesia masih mending kita punya halaman, punya punya tempat jemuran yang memang kena langsung dengan mataharinya. Di sini tuh kan rata-rata orang jemur pakaiannya tuh kan di balkoni, terus ada dengan kayak tiang penjemur pakaian, tidak langsung kena mataharinya. Jadi musim panas saja sudah susah kering, apalagi musim dingin itu kita butuh waktu yang sangat lama, bisa minimal 3 hari, paling cepat 3 hari ya teman-teman. Dan keringnya pun
tidak kering yang kita rasa kayak kering yang benar-benar kering. Keringnya tuh bukan lembab tapi masih dengan hawa yang dingin yang buat kita ya sudahlah kering, angkat saja. Memang mesin cuci itu ada langsung dengan pengering yang setengah kering, tapi memang susah juga teman-teman. Itu sih yang butuh penyesuaian, berarti harus jadi ibu rumah tangga yang memang benar, oh iya musim dingin berarti harus cuci ini, karena selain dingin sudah tidak kena matahari, susah juga. Terus dalam rumah juga kita harus pakai yang berlapis-lapis seperti itu. Jadi untuk saya secara pribadi awal-awal ketika suami bilang sebentar lagi musim dingin harus kuat-kuat fisik supaya jangan jatuh sakit, karena kita bisa pilek, batuk kapan saja tuh bisa terjadi seperti itu. Lalu asumsi makanan juga harus benar supaya bisa melewati musim dingin ini dengan baik. Jadi saya rasa di Indonesia saya kurang tahu, tapi di saya punya daerah kayaknya musim masih panas sih teman-teman. Panas yang kata keluarga saya di sana panas sekali. Di sini dinginnya dingin sekali. Ketika saya bilang dingin itu bukan berlebihan dingin ya teman-teman, memang sangat dingin yang dingin sekali teman-teman. Jadi fakta-fakta menarik itu yang saya temukan selama musim dingin di sini. Orang-orang sini tuh bangun anak sekolah di sini ketika musim dingin sekolahnya tuh dimundurkan, dimundurkan. Yang kalau kita di Indonesia kan jam 7 itu sudah masuk sekolah, di sini karena musim dingin itu bisa jam 8 atau setengah 9 itu baru anak-anak saya lihat ke sekolah itu. Terus di sini juga musim dingin itu kalau saya bangun pagi, karena memang sekarang suami kerjanya tuh pagi, jadi saya harus bangun untuk menyiapkan bekal dan lain sebagainya, sarapan. Ketika saya bangun pagi, saya biasanya bangunnya jam 4. Ketika saya bangun pagi itu sampai proses saya selesai mengantarkan suami ke bukan ke tempat kerja, ke gate, ke pagar untuk pergi kerja, kayak jam 6 itu dia harus sudah dari rumah ke kantor, karena perjalanannya juga agak bisa dibilang tidak dekat juga. Itu jam 6 sih itu kayaknya hanya saya sendiri saja yang bangun. Jam 6 pagi ini orang-orang belum bangun semuanya teman-teman, kayaknya saya sendiri yang ribut di pagi hari, bertak tok ria dengan berkakas di dapur. Dan sedangkan orang-orang di sini itu ketika sudah 6:30 baru saya dengar ada aktivitas untuk mungkin anak-anak mereka pergi ke sekolah, begitu sih teman-teman. Jadi di jalanan juga masih sepi, palingan hanya orang-orang yang memang kerja pagi dan truk-truk untuk lalu lintas. Kalau memang saya kadang suami telepon atau video call di jalan gitu. Jadi ya seperti itu pengalaman musim dingin saya pertama di sini, luar biasa. Dan ini akan jadi pelajaran untuk kedepannya teman-teman. Jadi teman-teman, terima kasih juga ya untuk yang sudah nonton, sudah support, sudah like, sudah suka dengan videonya kita. Jangan bosan-bosan nonton video Simfio Kalsa Vlogs. Jadi videonya sampai di sini saja. Jadi kalau saya punya storytelling ini masih agak belibet di proses ceritanya seperti apa. Sebenarnya saya hanya mau cerita-cerita saja ke teman-teman bahwa di sini sekarang kondisinya seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih banyak sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.